mendidik dan melayani dengan hati dan ajar dan bercinta bukanlah sekedar usapan belaka, namun bagaimana kita berusaha untuk mengaktualisasikan melalui pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja maupun di komunitas kita. Dan salah satu yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah kita bertemu dengan pengalaman yang baru. Pengalaman mengajarkan kita untuk lebih kuat dalam bekerja, dalam hal apapun, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga untuk kita. Juga dalam hidup, ya. Kali ini kami mengusung tema Buder, yaitu mendidik dan melayani dengan hati, mengajar dan bekerja dengan cinta. Perkenalan singkat Buder mungkin bisa sampaikan. Nama saya Franciscus Asisi Dirno, saya Buder RDC. Saya menjadi Buder sudah sejak tahun 90, sehingga sudah menjadi termasuk menjelang banyak juga di Panggung Tidur, secara khusus di kantor baru mulai bulan Januari 2025 yang lalu. Walaupun sebelumnya juga sejak 90 sampai 2012 aktif di sekolah-sekolah, 12 sampai 24 itu ada di kantor Provinsialat, sehingga praktis selama 1 tahun ini sedang mulai belajar kembali tentang hal-hal penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Panggung Tidur. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik dari buah refleksi saya, apa yang kita lakukan sebagai penyelenggara pendidikan itu mesti keluar dari hati, keluar dan mewujud dalam bentuk cinta kita yang nyata dalam bentuk aktivitas di yayasan. Sebagai pertanyaan pembuka, Buder, makna dari Jurgen atau tagline yang selama ini digaungkan oleh Buder, mendidik dan melayani dengan hati, mengajar dan bekerja dengan cinta, menurut Buder seperti apa makna yang terkandung di dalamnya? Yang utama bahwa kita memaknai tugas kita di Yayasan Panggung Tidur, baik sebagai guru maupun sebagai karyawan, kita itu bekerja sebagai panggilan hidup, bukan hanya sekedar pekerja profesional, tetapi sungguh menjadi panggilan hidup. Kalau itu disadari sebagai panggilan hidup, entah itu sebagai guru atau sebagai karyawan, yang muncul adalah totalitas di dalam karya, sehingga yang dilakukan itu bukan semata-mata kerja profesional, tapi dimaknai sebagai bentuk persembahan diri kepada Tuhan melalui karya, melalui pelayanan, melalui pendidikan, melalui pengajaran dan pembimbingan. Dan itu artinya Tuhan, hidup kita itu menjadi bermakna, menjadi berkat bagi sesama kita. Kurang lebihnya seperti itu soal panggilan hidup kita. Ya. Buder Dwi ini kan memiliki pengalaman yang sangat banyak di dalam komunikasi, dalam komunitas, dalam pekerjaan di sekolah. Pasti ada beberapa pengalaman yang menyentuh hati atau bisa menginspirasi. Di selanjutnya ini, bagaimana Buder bisa memberikan pengalaman atau menceritakan pengalaman ketika melayani dengan hati membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Ada imbas. Baik, terima kasih. Pengalaman yang pertama, tahun pertama saya menjadi Buder, saya diberi tugas di SD Panggung Tidur Ndoro, tapi sekaligus juga menjadi pamong asrama. Tapi itu tahun pertama saya mengajar di kelas 3 SD. Dari 43 anak, 15 anak itu adalah anak saya di asrama. Dan asrama panti asuhan Ndoro itu pada waktu itu ya seperti itu, anak-anak yang sungguh-sungguh memerlukan kasih saya karena anak-anak yang terlantar. Pada suatu saat saya dibuat marah oleh siswa saya, oleh anak saya di asrama, dan saya dikata-katai oleh anak-anak yang membuat saya marah ini. Dan pada waktu itu sebagai orang muda timbul, karena dia itu adalah emosi, jelas. Tapi saya sadar saya di rumah sebagai bapak bagi anak-anak saya, tapi di sekolah saya sebagai guru bagi anak-anak saya. Maka walaupun marah besar saya hanya duduk menangis di meja guru. Kok bisa ya anak saya mengatakan saya semacam itu dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor. Tapi saya tahu bahwa anak ini bukan anak dari keluarga yang baik-baik. Anak itu dulu dipungut oleh Diserpas dari Malioboro yang tidak tahu orang tuanya, tidak tahu siapa saudaranya. Dari kesadaran ini, saya nggak berhak untuk marah, saya nggak berhak untuk benci. Maka saya hanya bilang pada anak itu, pulang, tunggu sampai Buder pulang. Sampai di asrama setelah saya pulang, saya hanya memeluk dia, saya minta maaf, tidak seperti yang kamu katakan.
Dari sinilah saya merasa bahwa ada suatu kedekatan emosional antara saya dengan dia. Saya tidak meluapkan emosi saya marahnya, tapi yang muncul mengalir dalam diri saya adalah rasa belas kasih kepada dia sebagai seorang bapak. Walaupun wajahnya tidak ganteng, walaupun bentuknya tidak jelas, tetapi ini adalah wajah Tuhan sendiri, sehingga saya merasa terlibat sepenuhnya dalam hidup. Walaupun dia punya kebiasaan yang buruk, suka mencuri, menipu, ya sudahlah, itu adalah anak saya, itu adalah PR saya pada waktu itu. Sehingga walaupun lelah, walaupun capek, tapi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan untuk perkembangan anak-anak saya di sekolah maupun di rumah, di asrama, di panti asuhan, itu sungguh bermakna bagi mereka. Sampai sekarang saya masih punya ikatan ya sebagai orang tua kepada anak-anak ini yang bersama dengan saya. Saya selalu mencoba hadir dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan ini bentuk kecintaan saya, bentuk kasih saya kepada mereka. Dan ini yang saya dalam proses-proses berikutnya menjadi semacam spirit saya. Pada waktu saya di sekolah-sekolah besar pun, saya selalu ada hati untuk anak-anak yang miskin, ada anak-anak yang memang membutuhkan perhatian. Ada yang beberapa hari tidak masuk, pasti saya mengunjungi. Apalagi pada saat tes, saat evaluasi, harus mereka hadir. Tetapi bagi anak-anak yang memang nakal, anak-anak yang memang begitu apa, saya pun juga ada mencoba memahami apa yang hidup dalam diri mereka, sehingga bela rasa saya, solidaritas saya dengan mereka itu saya rasakan itu tuh ya. Dan itu yang bagi saya yang mengubah mereka, anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal ini menjadi lebih punya hati, lebih punya perasaan terhadap yang lain, juga karena perjumpaan secara personal dan bukan emosi, bukan marah, tapi bahwa merasa dimengerti, merasa ditolong, merasa dipahami. Bagi saya yaitu bentuk pelayanan dengan hati saya, itu bentuk pengajaran saya, pendidikan saya, kerja saya dengan cinta, juga apa yang saya lakukan di meresonansi atau bergema bagi anak-anak yang saya layani. Itu pengalaman saya selama ini, dan sampai sekarang saya mencoba masih memperjuangkan. Kalau kita melayani, kalau kita mendidik, mesti dengan hati. Kalau kita mengajar, kalau kita bekerja dengan cinta, karena itu adalah ekspresi kesadaran panggilan saya, dipanggil untuk mencintai, dipanggil untuk setia dalam tugas pelayanan. Itu berarti apapun yang dilandasi dengan perbuatan kasih dan cinta itu akan selalu memberikan dampak yang positif bagi siapapun. Lalu Bu Dona, untuk kami yang hari ini bekerja di sekolah, di kantor, yayasan dan lain sebagainya, menurut Bu Dona, tantangan terbesar untuk kita saat ini itu seperti apa? Tantangan terbesar dalam diri, mulai dari dalam diri sendiri, adalah tidak sadaran akan panggilan itu. Jadi seolah-olah saya itu harus seperti yang lain, harus lebih dari yang lain, sehingga jiwa kompetisinya itu begitu kuat. Tapi juga jiwa ego kita untuk berucap pada diri sendiri itu juga besar. Dan ini yang membuat kita sulit untuk berbela rasa dengan yang lain, sulit untuk memahami yang lain, dan seolah-olah dunia itu hanya untuk kita, tujuannya untuk kita, untuk aku dan aku. Itu tantangan dalam diri yang besar. Lalu yang kedua tentu adalah kesadaran akan panggilan itu. Profesi kita tidak disadari sebagai panggilan, tapi lebih sebagai kerja profesional. Itu baik pada zaman ini, baik, karena bisa dipertanggungjawabkan, akurat. Tetapi pemaknaannya berbeda menjadi satu. Akhirnya yang muncul adalah standar minimal, yang hanya sekedar saja, kurang pemaknaan saja. Itu tantangan besar dalam diri maupun dalam komunitas. Sedangkan dari tantangan dari luar adalah bagaimana tradisi baik yang kita punya di Yayasan Pangudilur itu dengan nilai yang ditawarkan. Itu yang pertama adalah terpancar dari seluruh guru karyawan kita pada saat nilai baik sebagai Pangudilur, entah itu soal kasih, entah itu soal persaudaraan, entah itu soal kerja secara profesional, ataupun juga keberpihakan kepada yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan, itu sungguh dialami, dirasakan oleh anak-anak maupun rekan kerja kita. Kalau itu betul-betul terjadi, tantangan yang dari luar yang semakin hari semakin tidak menjadi kesadaran kita itu. Akhirnya bagi saya, komunitas kita sebagai lembaga, sebagai komunitas sekolah, sebagai unit maupun yayasan sebagai komunitas yang lebih besar, itu semakin kabur identitas. Maka itu satu tantangan besar untuk mempertegas identitas kita dengan kesadaran soal kualitas yang masih kita berikan, kesadaran akan identitas yang masih kita berikan, kesadaran akan panggilan kita.
sadar akan norma yang berlaku, sadar hukum, keputusan bersama maupun regulasi-regulasi yang harus kita jalankan bersama. Itu tantangan yang besar. Ya, betul. Berikutnya ini saya ada pertanyaan reflektif, Bude. Menurut Bude, bagaimana pendidikan berbasis kasih bisa membentuk karakter generasi muda? Iya, sebenarnya ini berkaitan dengan soal pendidikan hati nurani. Saya katakan berkaitan soal pendidikan hati nurani. Dunia sekarang itu kan menawarkan segala macam alternatif, banyak sekali peluang kesempatan yang ada. Dan pada umumnya orang itu mau cepat, orang itu mau mudah, orang itu mau enak. Ini juga terjadi pada anak-anak bangsa kita, anak sekarang gitu. Maka suka mencari jalan pintas. Nah di sini sebenarnya kalau kita menyadari lebih dalam, sebenarnya kalau kita satu pihak itu memahami gejala umum semacam itu, kita tertantang untuk memberikan hal yang tidak ditawarkan oleh dunia, hal yang tidak ditawarkan oleh media sosial. Pendidikan hati nurani membuat skala prioritas terhadap segala fasilitas yang bisa dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, selain membuat skala prioritas adalah mengorientasikan ada suatu hal yang bermakna, ada suatu nilai yang mau dikejar, dan ini mestinya berdasarkan pada suatu nilai secara universal. Kata-kata nilai kita ini sebenarnya adalah soal keberartian hadir kita bagi masyarakat, dan itu yang bagi saya, yang bagi anak-anak, pada saat mereka pernah mengalami sentuhan, pernah mengalami dikasih, pernah mengalami terlibat dan membuat satu aksi dalam kerangka pemeliharaan keutuhan ciptaan, saya berharap ini akan tumbuh bela rasa, akan tumbuh tanggung jawab, akan tumbuh kepedulian, akan tumbuh juga rasa kepercayaan, ketergantungan kepada Tuhan Allah. Jadi kalau katakanlah misalnya gagal, ya tidak berhenti, tapi mau bangkit, mau evaluasi, mau memulai. Katakanlah lemah, tidak menjadi patah, tidak pasrah, tetapi mengusahakan hidup kembali. Dan ini sebenarnya hanya muncul pada saat merasa dikasih, merasa ada hati, dipahami, direngkuh. Dan sebenarnya hal ini itu apa yang muncul dalam diri saya itu kan dari pengalaman saya secara pribadi. Saya itu bukan anak baik-baik, dulunya juga nakal. Saya akui saya nakal. Kalau tanya teman-teman SMP, teman-teman SPG pasti mengatakan Lutfi itu nakal. Tetapi bahwa saya nakal ini itu masih berarti. Maka hanya mengikuti masa lalu, masa gelap, saya nakal nggak pantas jadi tidur lah. Tetapi bahwa kalau Tuhan menghendaki pasti ada jalan keluar. Selalu ada optimisme di balik suatu keterbatasan, ketidakmampuan, keputusasaan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik pada kita, pada anak-anak kita, pasti akan ada jalan keluar di hati kita. Itu makna dari ya soal sentuhan, sapaan dari kita kembali. Ini kan berasa kasih kita, hati kita itu berada dari Tuhan Allah, sehingga tidak pernah bisa kita tolak, kita tidak bisa mengingkari yang memang itu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Itu. Kemudian Bude, dalam pekerjaan kita sehari-hari, tentu kita sering menemukan yang namanya tekanan, yang ada keterbatasan kita dalam melakukan banyak. Bagaimana saran Bude kepada guru dan karyawan dalam menghadapi itu, dalam menghadapi tekanan dan keterbatasan dalam diri kita, atau pimpinan, atau rekan kerja, dan lain sebagainya? Ya baik, bagi saya satu prinsip sebenarnya. Prinsip yang pertama itu bahwa kita itu unik ya, hingga kita mesti sadar. Saya sendiri secara pribadi dalam hanya melakukan apa yang saya bisa, sebisa saya. Apa yang saya mampu saya kerjakan, semampu saya. Apa yang sampai di mana batas kekuatan saya, sekuat saya. Jadi sebisa, semampu, sekuat itu menjadi suatu prinsip dari saya. Jadi orang boleh menuntut, orang boleh melihat saya berharap seperti yang mereka bayangkan, orang itu yang super juga. Saya sadar kemampuan saya sadar kekuatan saya sadar kebisaan saya. Itu bukan berarti kita itu sak tekane, enak-enakan, santai, enggak. Justru sebisa saya, sekuat saya, semampu kita maksimalkan apa yang paling bisa kita buat. Bukan hanya sekedar asal makan, tapi ada sesuatu yang kita perjuangkan sampai titik di mana kita tidak mampu lagi. Ini yang optimal. Yang kedua bagi saya yang paling penting adalah sikap hidup kita. Kita itu kan sama, biasa-biasa saja.
Maka kalau bagi saya prinsip hidup yang kedua adalah hidup sakmadyo dan hidup prasojo. Hidup sakmadyo itu ya seumumnya teman-teman seperti apa, nggak usah merasa lebih, nggak usah merasa paling, tapi sakmadyo ya sama-sama. Tapi juga hidup yang prasojo, seadanya saja, nggak usah memandang yang mampu. Saya itu sampai sekarang termasuk misalnya contoh kecil, teman-teman orang-orang sering mengejek saya, jadi betul prasojo mobil. Saya itu melihat bapakku dari rumah itu tidak punya sepeda, saya bisa sepeda itu sebenarnya sudah bagus. Bapak tidak bisa naik motor, saya naik motor itu sudah satu lompatan dari kemampuan bapak saya, dari basic motor. Apalagi bawa mobil. Adik saya bawa mobil pulang, ponakan saya bawa mobil, silakan sampai mengajari Pak Di, ajari bawa mobil. Aku bilang, aku nggak punya mobil, naik yang pakai mobil gimana? Tapi ini Pak Di, hidup itu harus prasojo. Dan itu membantu bagi saya untuk mengakhiri kalau sawah saya, kalau kemiskinan, kalau kemungkinan, kalau ketaatan. Harapan saya teman-teman itu, Bapak Ibu guru karyawan itu juga begitu saja. Bisa kita, semampu kita, sekuat kita. Jadi sampai di mana batas kemampuan kita, batas kekuatan kita, batas kebisaan kita, itu harus kita utamakan. Mau belajar, mungkin juga itulah yang sederhana. Sakmadyo sama dengan yang lain, nggak usah menginginkan yang lebih yang bisa yang kita bisa. Apalagi kalau yang kita layani itu kelompok menengah ke atas, kita mau sama dengan mereka, ya terkontal-kontal lah, akan terjadikan kalau kita mengikuti gaya hidup yang berimbang di masyarakat. Pertanyaan terakhir, Budi. Jika ada satu pesan nih, Budi, apa yang akan Budi sampaikan kepada para pendidik dan tenaga pendidik di bidang pelayanan masing-masing? Apa pesan yang akan Budi sampaikan? Ya, mari kita buat menjadi lebih baik. Aja itu aja. Dan mulanya hidup kita itu, karya kita itu semakin berubah, membaik, ada perbaikan apa enggak pada saat kita sadar apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita koreksi. Mari kita membuat lebih baik. Itu saja, Mas. Seperti saya tahun lalu pada waktu mulai kepiaan sebagai pengurus itu kan saya hanya pesan, saya tidak menginginkan menjadi hal yang baik karena saya yakin itu sulit dan saya mungkin tidak mampu. Tetapi saya ingin berpikir dan mengajak, mari kita membuat lebih baik sehingga itu tidak terlalu membebani bagi saya seolah-olah harus menjadi yang terbaik, tapi menjadi lebih baik itu lebih penting daripada menjadi yang terbaik. Karena sadar bahwa sekolah kita itu sekian ragam, kita sadar sekian banyak sekolah dan asrama, kemampuannya beda-beda, termasuk kita karyawan kita, ya kita sudah terima jadi aja, kita kelola. Mari membuat lebih baik gitu. Mari membuat lebih baik dalam kerendahan hatian dan kesederhanaan, gitu ya. Demikian obrolan singkat saya dengan Budi F.A. Wiyatno, FIC, Ketua Yayasan Pangudilur Pusat Semarang. Yayasan Pangudilur mendidik dan melayani dengan hati, mengajar dan bekerja dengan cinta. Terima kasih.